Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sobat kandang juragan semuanya. Sore ini saya Far Ramadan akan membahas nih topik yang mungkin cukup menarik ya, yaitu sewa lahan untuk menanam hijauan. Apakah rugi atau tetap bisa untung? Gitu ya. Sore ini karena sebenarnya saya pengen nunjukin ya lahan yang dari kandang juragan kami sewa juga sebelumnya itu, tapi karena kondisi memang hujan ya di Bogor ini sudah semenjak awal tahun sampai sekarang itu curah hujannya cukup tinggi ya, hujan mulu, dan akhirnya kita nggak bisa ke sana. Jadi ya udahlah, kita bahas di sini aja. Yang penting teman-teman bisa tetap dapat poinnya, dan ini yang kami ceritakan ya berdasarkan real pengalaman kami saja begitu. Nah, jadi seperti kita sudah bahas sebelum-sebelumnya bahwa pengalaman kami kandang juragan ketika menanam hijauan, apalagi punya bibit-bibit rumput yang memang unggul, itu banyak sekali manfaat dan keuntungan yang kita dapat begitu kan. Ini saya review lagi ya. Yang pertama, kita mendapatkan kualitas dan kuantitas pakan yang stabil begitu. Jadi kan salah satu komponen terbesar dalam pakan ruminansi ya adalah rumput ya, atau serat kasar, yang mana bisa kita dapat dari salah satunya rumput yang paling gampang ditemukan dan juga yang cocok lah, yang sangat cocok untuk ternak ruminansi ya. Bibit rumput varietas unggul yang dirilis oleh BB Biogen yaitu rumput Biogras, rumput Biovitas, rumput Bionutris. Bagi sobat kandang juragan yang ingin memesan bibit rumput Biogen bisa menghubungi kontak kami yang tertera di bawah ini. Tapi kadang-kadang kalau misalnya kita harus ngarit dan ngaritnya itu rumput liar yang mungkin juga bisa rebutan dengan orang-orang, itu kan cukup berat ya. Cukup berat pertama, apalagi kalau mungkin ternaknya 20 ekor kambing mungkin masih bisa, atau cuma 5 ekor. Tapi kalau misalnya ternaknya sudah sampai 100, 200 atau bahkan lebih, itu akan sulit ya, untuk mendapatkan rumput yang kuantitasnya cukup banyak dan kualitasnya juga bagus gitu kan. Karena ketika kita ngarit di luar itu mesti pilih-pilih juga rumput yang bagus, nggak bisa sembarangan rumput karena nanti bisa terbuang atau bahkan ada yang memiliki zat anti nutrisi bagi ternaknya. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua, kita dapat menghemat biaya pakan karena lebih efisien ya secara waktu dan juga secara tenaga kalau kita punya lahan rumput sendiri. Misalkan lahan rumputnya tidak jauh dari kandang kita, nah itu bisa kita manfaatkan. Jadi ongkosnya juga nggak terlalu jauh dan kita nggak pusing tuh, secara pikiran juga nggak terlalu pusing untuk hari ini ngarit sana, hari sini, satu hari bisa pindah beberapa tempat karena tidak cukup dari satu tempat saja gitu. Dan waktunya juga pasti lebih cepat kalau untuk ngarit. Ya jelas ya, rumputnya ditanam dan secara produktivitas jauh, secara ukuran juga beda banget. Itu kita bisa sangat menguntungkan. Terus yang ketiga, kita juga bisa mempunyai tempat buangan bagi kotoran ternak kita gitu. Jadi kotoran ternak kita yang tadinya terbuang atau tidak memiliki tempat, ya walaupun kadang bisa juga dimanfaatkan ya. Jadi mengurangi biaya ya. Jadi kan tadi kita dapat biaya pakannya murah dari rumput, dan juga kita mendapatkan biaya pupuk yang murah karena dari kandang kita sendiri. Keduanya tidak perlu membeli begitu. Itu manfaat yang ketiga. Dan yang keempat, kita bisa mendapatkan pemasukan tambahan. Jadi rumputnya itu secara bibit bisa kita jual, karena kan banyak juga teman-teman yang memelihara. Selain bibit bisa juga kita jual bahkan rumput segarnya. Kalau misalkan teman-teman ada yang kekurangan rumput segar karena kita memiliki lahan hijauan, itu bisa kita manfaatkan. Ya mungkin kan sesekali ya, atau bahkan rutin ya, kita bisa supply mereka. Atau juga bisa dibuat produk-produk lain seperti silase, terus juga ada fermentasi dan sebagainya. Itu kita mendapatkan keuntungan itu. Itu pertama, keuntungan menanam rumput. Nah, terus gimana nih? Apakah untung atau rugi ketika kita sewa lahan hanya untuk menanam rumput? Nah, saya kasih aja perhitungannya ya. Jadi saya sebelum ini sudah beberapa kali survei tempat yang memiliki lahan daerah Bogor ya. Kalau saya pribadi ini daerah
Kabupaten Bogor. Kalau ini Kecamatan Ciampea. Ada juga saya menyewa lahan itu di Kecamatan Rumpin. Itu lahannya masih sangat-sangat murah begitu. Jadi gimana kita bisa mencari lahan yang di pinggiran tapi tidak terlalu jauh dari kota ya. Aksesnya masih cukup bisa terjangkau begitu. Kalau di kota jelas terlalu mahal, tapi kita bisa mencari yang agak pinggiran tapi juga nggak terlalu jauh aksesnya dan masih bagus secara akses begitu. Itu di daerah saya aja itu lahannya ada 2 lahan yang waktu itu mau disewakan ya. Yang satu 2000 meter, sekitar 2000 meter itu minta harga per tahunnya adalah Rp2.500.000. Ada juga yang 1 hektar. 1 hektar itu mintanya Rp10 juta. Nah kalau yang saya sewa sekarang itu daerah Rumpin ya, Gobang, Desa Gobang, Kecamatan Rumpin. Itu bahkan lebih murah lagi. Untuk 1 hektar lahan saya menyewa 3 tahun itu hanya Rp10 juta. Artinya per tahun itu sekitar Rp3.300.000 gitu. Jadi sebenarnya banyak daerah-daerah yang masih murah sekali. Anggaplah ya kita ambil yang paling mahal, misalkan tadi yang 2000 meter untuk Rp2.500.000 untuk 2000 meter. Artinya per meter itu kenanya Rp1.250. Sedangkan itu Rp1.250 kita bisa tutup dengan sekali panen dari rumputnya itu gitu. Ya pertama kan kita menanam rumput. Yang pasti kan kalau menanam rumput ya sudah jelas lah ya, sudah jelas bahwa kita memerlukan biaya untuk menggarap lahan. Jadi untuk menyewa lahan hanya Rp1.250 itu bisa tertutup dengan sekali panen. Anggaplah satu rumpun itu dapat hasil 10 kg saja, 10 kg. Itu dikalikan nilainya misalkan Rp350. Itu artinya sudah Rp3.500. Dan itu kita sudah untung ya, jelas. Itu dengan sekali panen saja sudah tertutup tuh. 3.500 dibagi dikurangi Rp1.200, tentunya nanti dibagikan dikurangi dengan biaya-biaya operasional lainnya. Misalkan setahun itu anggaplah di awal itu sebulan kita menggarap lahan, sisanya kita bisa panen untuk sebulan untuk panen saja. Itu ya sudah sangat cukup artinya. Jadi bisa lebih ya sekitar 8 kali panen bisa ya kalau misalkan dipanen 45 hari gitu. Itu sudah tertutup sekali, sudah jelas. Jadi bahkan sekali panen pun sudah tertutup, sudah dikembalikan biaya sewa kita dari si rumput itu. Nah tinggal untuk mendapatkan keuntungan yang lebih maksimal itu bisa kita minta lahannya itu disewa lebih lama ya, misalkan 2 tahun, 3 tahun, bahkan 5 tahun, bahkan 10 tahun begitu. Jadi kita sudah bisa simpulkan ya bahwa sebenarnya ketika kita menyewa lahan hanya untuk khusus hijauan, insya Allah akan tetap untung dan tidak merugikan kita gitu. Tetap masuklah hitung-hitungannya, gampangnya seperti itu. Jadi tips sewa lahan bagi saya pertama itu silahkan cari daerah yang cukup strategis ya, artinya secara akses masih cukup baik. Jadi kalau daerah saya ini Ciampea ke daerah Depok terus ke Jakarta itu masih butuh hanya waktu sekitar 1 jam dan jalannya pun masih sangat bagus ya gitu. Terus yang kedua silakan sewa lahan yang bisa disewa kalau bisa lebih dari setahun, karena dengan itu keuntungan kita bisa lebih maksimal. Karena kan tentu ketika awal itu kita sudah mengeluarkan biaya investasi bagi penanaman rumput, pertama dari bibitnya, kemudian juga ada dari pupuknya, tenaga kerja, dan biaya-biaya lain yang kita siapkan untuk menanam si rumput itu, mempersiapkan lahannya agar siap ditanam rumput begitu. Jadi seperti itu tips untuk menyewa lahan dari saya, dan juga itu pengalaman yang kami lakukan ya. Bahkan kalau yang di daerah Gobang itu yang kami sewa itu 3 tahun Rp10 juta itu sudah ada tanaman rumputnya, walaupun memang lahan rumputnya kinggrass ya atau rumput kolonjono, itu tetap bisa kita manfaatkan kan gitu. Atau kalau misalkan mau jangka panjang ya bisa kita gali ulang dan kita tanam ya, kita tanam misalkan jenis biovitas dan biograss atau jenis-jenis lainnya begitu.
Dan daerah sana juga sebenarnya masih cukup banyak yang harganya misalkan ya kalau yang saya dapat cukup murah ya, ada juga yang 15 juta per 3 tahun dan sebagainya. Ya biasanya orang minta agak lama untuk disewanya, 3 tahun ya, sekitar 3 tahun lah rata-rata. Saya udah temu 3 orang kalau nggak salah, itu rata-rata mintanya 3 tahun untuk penyewaan lahannya. Semoga bisa mendapatkan gambaran bagaimana bisa menyewa lahan rumput yang murah, dan apakah sewa lahan rumput itu untung atau rugi. Tadi sudah ada jawabannya ya, begitu. Jadi kita tetap mendapatkan hijauan yang bagus, terus juga biayanya nggak terlalu besar, aksesnya juga tidak terlalu jauh dari perkotaan, begitu. Oke, sekian saja dari saya. Semoga bisa bermanfaat dan dipahami oleh teman-teman semuanya. Jika ada pertanyaan mengenai konten ini, silahkan komentar di bawah. Jangan lupa like pada video ini dan subscribe pada channel YouTube Kandang Juragan. Nyalakan juga notifikasi loncengnya supaya mendapatkan pemberitahuan kalau kita upload video-video baru. Oke, saya Fadil Ramadan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.